Halo, selamat datang di channel Storyline. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Bertemu lagi dengan saya Tori. Sempat ngefans dengan drama Dai Jang Jung atau Kamu Kepincut dengan kegagahan tokoh Choi Yung yang diperankan oleh Lee Min Ho di drama Korea Fate. Dulunya merupakan tokoh nyata dalam sejarah Korea Selatan. Lewat ide kreatif para penulis skenario, sosok para tokoh ini diramu menjadi kisah seru bergenre drama, petualangan, bahkan fantasi. Di layar kaca, kisah mereka tampak lebih glamor, namun riwayat mereka yang sungguhnya bisa jadi berbeda total. Bahkan ada yang berakhir tragis, tak seperti cerita pada drama. Sambil belajar bersama, yuk kita ikuti kisah hidup para tokoh sejarah yang sempat dituangkan dalam drama Korea. Yang pertama, Choi Yung Fate. Choi Yung atau kadang ditulis dengan Choi Yong adalah seorang jenderal besar pada masa Goryeo. Jenderal Choi dikenal sebagai tokoh militer yang menentang hidup mewah bahkan setelah menjadi jenderal besar. Jenderal kepercayaan Raja Gongmin ini berhasil menumpas serangan-serangan para perompak Jepang dan digelari pahlawan negara setelah meredam pemberontakan Jo Il-sin pada tahun 1352. Jenderal Choi diasingkan ke Goyang dan kemudian dipenggal setelah dikhianati oleh teman atau tangan kanannya, Yi Song-gye. Sebelum dieksekusi, konon sang jenderal bersumpah kuburannya tidak akan ditumbuhi rumput sebagai tanda kalau kematiannya merupakan satu bentuk ketidakadilan. Nyatanya, kuburan Jenderal Choi tidak pernah ditumbuhi tanaman apapun hingga tahun 1976. Selanjutnya, Maharani Gi. Maharani Gi atau Maharani Gi adalah selir dari Raja Tonghon Temur dari dinasti Yuan. Maharani Gi lahir di wilayah kekuasaan dinasti Goryeo dengan nama Gi Zhou. Meskipun berasal dari kelas bangsawan, keluarga Gi hanya menduduki posisi rendah dalam sistem kasta dinasti Goryeo. Gi dikirimkan ke Mongolia sebagai upeti 3 tahunan untuk Tonghon Temur. Dalam waktu singkat, Gi segera menjadi wanita kesayangan sang raja berkat kecantikannya dan kecerdasannya yang luar biasa. Pemilihan Gi sebagai permaisuri sempat menuai kontroversi karena idealnya permaisuri diberi dari selir pertama yang berasal dari Mongolia. Setelah putranya merebut tahta, Maharani Gi menghilang, namanya pun tak disebut lagi dalam sejarah Korea. Raja Yungju dari Joseon. Yungju merupakan salah satu raja terbesar dari masa kepemimpinan dinasti Joseon. Sang raja diyakini memiliki wajah yang tampan oleh para sejarawan. Di masa muda, dia dikenal sebagai anak yang jenius, menguasai ajaran jauh lebih baik daripada para cendekiawan di negaranya. Yongju adalah anak dari Raja Sukjung dari selir Choi yang berasal dari kalangan rakyat jelata. Tahta kerajaan diwarisinya setelah Raja Gyeongjong, saudara ayahnya, meninggal di usia muda. Satu-satunya noda adalah kepemimpinannya adalah insiden yang melibatkan putra mahkotanya, Pangeran Sado. Sado disebut mengalami gangguan kejiwaan, memperkosa para dayang dan membunuh orang-orang di istana tanpa sebab. Akibat kejadian itu, Sado dieksekusi dengan dikurung dalam peti sampai mati lemas. Choi Suk-bin. Tak banyak fakta sejarah mengenai Choi Suk-bin yang berhasil diungkap. Sejarah hanya menyebutkan dirinya terlahir dalam keluarga dari kasta Cheongmin, strata sosial terendah
pada masa dinasti Joseon. Yang paling populer menyebutkan kalau Choi adalah musuri, budak atau budak yang bertugas menyimpan air di istana. Setelah diangkat menjadi selir, Choi mulai terlibat dalam perebutan kekuasaan sebagai pendukung Ratu In Hyo. Kehadirannya perlahan-lahan memudarkan pengaruh Jang Yubin, selir yang tengah menguasai istana. Pada akhirnya, Choi dan para sekutunya berhasil mengembalikan Ratu In Hyo ke istana. Dia juga melahirkan Pangeran Yeoning yang kelak bergelar Yeongjo, salah satu raja terbesar dalam sejarah Korea. Dan yang terakhir, Ratu Sendok dari Silla, dari film The Great Queen of Sendok. Ratu Sendok tercatat sebagai penguasa wanita pertama dari dinasti Silla. Penguasa ke-27 Silla ini hidup pada masa 3 kerajaan Korea, lahir dengan nama Putri Dukman. Dukman dipilih sebagai pewaris tahta karena ayahnya Raja Jin Pyong tak memiliki anak laki-laki. Ada teori yang menyebutkan kalau Dukman adalah putri tertua Jin Pyong. Ada pula yang berspekulasi kalau Dukman adalah anak kedua setelah putri Cheong Yong. Di bawah pemerintahan Sendok, kesenian dan sastra berkembang pesat. Sayangnya, pemerintahan Sang Ratu juga diwarnai konflik politik dan pemberontakan. Salah satunya adalah upaya kudeta yang dilancarkan oleh Bidam, pejabat Sangdung di istananya.